Film ini diawali dengan memperkenalkan sebuah keluarga yang tengah dalam perjalanan menuju sebuah panti asuhan tua. Panti ini terletak cukup jauh dari perkotaan. Ada sepasang suami istri, yaitu Hanif dan Nadia, beserta ketiga anaknya yaitu Dina, Sandi, dan Haki. Hanif, ayah mereka, dulunya sempat tinggal di panti asuhan tersebut dan dibesarkan di sana. Kenapa sih kita nggak jadi ke Bali? Dina, anak mereka, terlihat cukup kesal yang dimana seharusnya mereka berlibur ke Bali namun dibatalkan oleh sang ayah. Tujuan mereka pergi ke panti asuhan tersebut adalah untuk menjenguk Pak Bandi. Ia merupakan pemilik sekaligus pengurus panti asuhan tersebut. Diketahui beliau kini tengah sakit keras dan semakin menua. Di tengah perjalanan, mobil mereka tanpa sengaja menabrak sesuatu. Ketika dicek, ternyata itu hanya seekor kijang. Dengan lega, Hanif kembali ke dalam mobil karena yang ditabrak hanya seekor binatang. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Namun faktanya yang terjadi, yang Hanif tabrak adalah seorang anak perempuan yang kini tengah tersungkur tergeletak di got irigasi kebun tebu tersebut. Bagaimanakah nasib anak ini? Apakah masih hidup atau telah mati? Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di panti asuhan tempat Hanif dibesarkan. Mereka pun disambut oleh pengurus panti tersebut. Ada Maman. Dari dalam nampak seorang wanita dengan mata codep, muka penuh bekas luka bakar, dan aura mistis yang sangat kuat keluar ikut menyambut mereka. Ya, ia adalah Siti. Maman dan Siti adalah sepasang suami istri. Maman dan Siti adalah teman satu angkatan dari Hanif. Ketika Hanif dan yang lainnya telah merantau dan diadopsi oleh orang tua di luar sana, tersisalah Maman dan Siti berdua di sana. Mereka pun lalu menikah dan melanjutkan mengurus panti asuhan itu dikala Pak Bandi sakit-sakitan dan semakin menua. Mukanya kenapa? Tak lama kemudian muncul teman-teman Hanif, ada Jeffrey dan Anton, beserta istri-istri mereka, ada Eva dan Lina. Halo, Tante flu ya? Tas dorong. Lantas Hanif pun bertanya kepada Maman, anak-anak panti lain kemana, Man? Maman hanya menjawab, anak-anak panti lainnya sedang berkarya wisata, Mas. Lalu di dalam panti, mereka diperkenalkan dengan anak-anak panti yang tak ikut berkarya wisata. Ada Rani dan Hasbi. Jadi di sini hanya tinggal Rani dan Hasbi. Mereka membantu Maman dan Siti merawat anak-anak panti lainnya yang kemungkinan akan pulang tengah malam nanti. Kemudian Hanif, Jeffrey, dan Anton masuk ke kamar Pak Bandi yang tengah terbaring sakit. Ketika ditanya, Pak Bandi hanya menjawab, di sisi lain, para istri mereka sedang bercengkerama satu sama lainnya. Tak lama, Hanif pun mengajak istrinya untuk bertemu dengan Pak Bandi secara langsung. Di sini ketika diperkenalkan, terlihat Pak Bandi menatap Nadia dengan tatapan penuh hasrat nafsu karena melihat Nadia yang begitu seksi. Mungkin Pak Bandi sudah lama tak melakukan fetisnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Rani dan Hasbi menunjukkan kamar tidur anak-anak Hanif. Dina pun bertanya kepada Hasbi, Kalau kamu tidur di mana? Di sisi lain, Haki yang memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi ketika melihat sebuah pintu berwarna hijau lalu mencoba membukanya. Namun sayangnya pintu itu terkunci. Tiba-tiba Rani pun datang. Udah 20 tahun gak dibuka. Apa isinya? Nggak ada. Dia pun menceritakan bahwa pintu tersebut telah 20 tahun tidak dibuka. Dulu ada seorang bernama Bu Mirna. Beliau adalah pengurus di panti ini. Dulu pernah ada tragedi di mana Bu Mirna membawa kabur seorang anak gadis bernama Murni ke hutan. Kemudian Hanif dan Anton beserta Jeffrey membantu Pak Bandi menangkap kembali Bu Mirna. Dan mereka pun mengurungnya di ruangan ini. Bu Mirna pun menggila dengan menjedot-jedotkan kepala ke pintu hingga kepalanya pecah. Beberapa hari kemudian, ketika pintu itu dibuka, dia telah meninggal dunia. Kemudian mereka bersama-sama melihat foto album kenangan lawas di panti asuhan tersebut. Saat Hakim menemukan sebuah foto yang terlipat, ia pun menanyakan kepada Anton, siapa yang ada di foto itu? Anton pun menjawab, itu adalah Bu Mirna dan Murni. Seperti yang telah dijelaskan oleh Rani bahwa Bu Mirna adalah salah satu pengurus dan Murni adalah salah satu anak asuh kesayangan dari Bu Mirna. Dikurung di kamar dan gedor-gedor pintu sampai kepalanya pecah kan? Haki yang mendengar cerita tersebut makin penasaran dengan cerita Rani dan terus-terusan bertanya tentang Bu Mirna. Scene pun beralih ke Hanif dan Jeffrey yang tengah berada di luar. Terlihat mereka sedang ngobrol serius.
Dalam percakapan tersebut mereka membicarakan bagaimana jika Pak Bandi meninggal lalu panti ini dijual. Mereka cukup khawatir apa yang akan orang temukan di dalam panti ini. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu rahasia yang mereka dan Pak Bandi sembunyikan tentang panti asuhan ini. Kemudian Hanif tak sengaja melihat sesuatu yang menempel di kap mobilnya. Dia menemukan bercak darah, sebuah potongan kain, dan beberapa helai rambut manusia yang menempel di sana. Akhirnya Hanif sadar bahwa yang ia tabrak tadi itu bukan rusa, melainkan manusia. Lalu Hanif mengajak Jeffrey untuk pergi ke lokasi tabrakan tadi untuk memastikan apa yang terjadi. Alangkah kagetnya mereka ketika menemukan seorang anak perempuan yang tengah tergeletak di sana. Kita harus bawa dia. Hanif pun kembali terkejut saat melihat sesuatu di balik kebun tebu. Ternyata itu adalah bus anak-anak panti yang tengah pulang setelah karya wisata. Lalu Hanif pun masuk memeriksa bus tersebut. Sungguh kagetnya Hanif dan Jeffrey melihat anak-anak panti tersebut sudah tak bernyawa. Dengan kondisi anak-anak itu, mata berlubang penuh belatung, banyak keluar kelabang dari mulutnya, kepala bocor, dan kucuran darah keluar dari lubang hidung mereka. Kenapa, Nif? HP gue gak ada sinyal. Mereka pun mencoba menelpon polisi. Namun karena tak ada sinyal dan jarak mereka dengan kantor polisi sekitar 2 jam, mereka berniat kembali ke rumah panti itu untuk menelpon dari sana. Di sisi lain, Nadia yang tengah mencoba menghubungi Hanif dengan telepon panti untuk memberitahu kabar agar tak melewatkan makan malamnya. Namun ternyata telepon panti pun sudah tak berfungsi karena tak ada biaya untuk membayar tagihannya. Terlihat Eva merupakan sosok yang sangat higienis, wanita yang bersih dan gampang sekali alergi sehingga ia harus terus-menerus menggunakan hand sanitizer setiap saat. Sedangkan Lina, istri Jeffrey, sangat terobsesi memiliki tubuh kurus nan ideal sehingga ia enggan untuk ikut makan malam. Muka tante kenapa? Tante pernah masak air panas. Waktu dibawa air panasnya kepleset. Om ganteng. Tante juga cantik. Selesai makan malam karena Haki terus-menerus menanyakan tentang Bu Mirna, dengan terpaksa Rani mengajaknya untuk melihat rekaman-rekaman lama di panti asuhan tersebut. Di dalam rekaman tersebut, dia melihat ayahnya ketika masih muda dan juga sosok Bu Mirna yang Rani ceritakan tadi. Terlihat Bu Mirna memiliki kaki yang cacat pengkor sebelah. Kata Rani, dulu waktu Bu Mirna masih kecil, kakinya pernah dipatahkan sama orang tuanya. Lantas Bu Mirna pun dititipkan ke panti asuhan ini oleh tetangganya. Cerita ini mengingatkan kami dengan kisah baru-baru ini seorang anak bernama Nila berumur 10 tahun di Nia Selatan yang telah ditinggal mati kedua orang tuanya. Ia pun disiksa oleh kakek, paman, dan tantenya hingga kakinya patah bahkan sampai tulangnya menyatu sembuh dalam kondisi bengkok dan ia dibiarkan tidur di kandang ayam. Lanjut ke ceritanya. Di sisi lain, Hanif, Jeffrey yang telah tiba kembali ke panti langsung bertemu dengan Anton. Hanif pun menyuruh Anton untuk melihat apa yang ada di kursi belakang mobilnya. Ternyata itu adalah anak kecil yang Hanif tabrak tadi. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena di sana tak ada sinyal dan telepon panti pun juga tak berfungsi, Anton pun memutuskan pergi sendiri ke kantor polisi yang jaraknya hampir 2 jam, berniat untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi.